Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna an walidina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amma ba'd. Pemirsa Wahda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hidup ini serta di bulan Ramadan ini kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman untuk beramal ibadah, dan semoga amalan yang telah kita lakukan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridhoi dan diberi pahala surga. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana keadaan jamaah sekalian di rumah? Masya Allah, Alhamdulillah kita telah memasuki 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan, yang keutamaan 10 hari kedua dari bulan Ramadan atau pertengahan puasa ini adalah lebih baik dari 10 hari pertama di bulan Ramadan. Jadi Ramadan makin habis, makin ke puncak, makin ke akhir daripada hari Ramadan, makin mulia dan ketaatan serta pahala makin besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 pertama bulan Ramadan tidak seperti 10 hari kedua bulan Ramadan, dan 10 hari terakhir Ramadan dia tidak sama dengan 10 pertama dan kedua dari bulan Ramadan ini. Makanya semakin berakhir Ramadan, kita sebagai pemburu Ramadan haruslah senantiasa meningkatkan serta memperketat, jangan sampai ada yang lolos kebaikan dari bulan Ramadan ini. Tentu siapa yang diberi keluasan bersedekah, bersedekahlah, memberi makan buka. Siapa yang diberi keluasan untuk beramal, untuk peduli sosial, demikian juga yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghatamkan Al-Qur'an berulang-ulang, demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar, dan semua kebaikan di bulan Ramadan ini, insyaallah ya, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling istimewa dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Keutamaan Ramadan yang banyak disampaikan oleh para ustadz, oleh para da'i. Idza jaa Ramadan, kata Rasulullah SAW, ketika Ramadan datang, futtihat abwabul jannah, maka pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu surga tersebut lebar-lebar hingga jarak antara satu palang pintu dengan berikutnya perjalanan 70 tahun. Maka berapa banyak umat yang akan masuk ke dalam surga tersebut. Olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat bergembira ketika sebagian besar dari umat ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Innila ahtasibu, sesungguhnya aku berharap, aku mengira, ya, dan aku yakin di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini sepertiganya akan masuk ke dalam surga." Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Sepertiga penduduk surga adalah umat Nabi. Dalam percaturan politik hari ini, antum sudah akan terpilih menjadi kepala daerah bila mana menguasai sepertiga suara daripada penduduknya, karena 2/3 adalah lawan dari politik yang tentu mereka berpecah belah satu dan yang lain, apalagi dengan banyaknya swing voter. Maka sepertiga ya penduduk suatu negeri berpihak kepada kita, keberuntungan, kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga penduduk surga adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakbir para sahabat, Allahu Akbar. Selanjutnya Nabi mengatakan, ya, wa inni ahtasibu anna nisf, dan aku ya berharap, ya, dan aku mengira dan yakin bahwa sesungguhnya separuh dari penduduk surga adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kembali bertakbir, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melanjutkan, wa innil azunnu, dan aku mengira bahwa sesungguhnya 2/3 penduduk surga adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. 2/3.
dari penduduk surga adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukankah mulia ketika kita menjadi di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang walaupun datang terakhir namun merekalah yang awal-awal akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tidak heran Nabi SAW mengatakan, kullukum yadkhulunal jannah illa man abah. Semua kalian itu masuk ke dalam surga illa man abah, kecuali yang enggan, yang tidak mau saja yang masuk surga. Itu saja yang tidak mau, tidak akan masuk ke dalam surga. Karena semua orang itu, semua kalian masuk surga kecuali yang tidak mau. Kata para sahabat, waman aba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga itu? Heran, harusnya kan masuk surga, dan Nabi sudah bilang maksud surga. Siapa yang tidak mau itu? Kata Rasulullah SAW, ya, siapa yang taat kepadaku, kepada Nabi SAW, dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Siapa yang taatnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, mereka lah itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Waman asani, dan siapa yang bermaksiat, melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bidah. Waman asani, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Wa iyazubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah indah menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah indah ketika kita didatangi oleh bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini? Ya, dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini kita akan membahas bagaimana tentang sifat penduduk surga, sifat ya orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwa ahlul jannah thalathah, penduduk surga itu ada 3 orang atau 3 golongan. Siapa orang yang berhak masuk ke dalam surga? Yang pertama adalah dzu sultan muqsid, mutasaddiq, ya, mufiq, adalah orang yang memiliki kekuasaan namun dia adil dengan kekuasaan. Ingat, semua jabatan, semua pengaruh, semua wewenang adalah amanah. Wa kullukum mas'ulun an ya ra'iyatihi, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang diamanahkan tersebut. Ya, bila mana kita memegang wewenang, pengaruh, jabatan, kekuasaan, maka berlaku adillah, mutasaddiq, mufiq. Baru kemudian kita harus menjadi orang yang ringan tangan di dalam membantu. Ya, karena siapa suruh kita menjadi pemimpin? Siapa suruh kita menjadi pelayan? Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan. Maka jangan mau menjadi pemimpin kalau tidak mau melayani. Kita kepala keluarga, namanya kepala keluarga, pemimpin, namun di rumah itu kita tidak ubahnya sebagai pelayan. Habis air di galon, kita yang pergi pikul. Habis gas, kita yang pergi beli. Anak-anak minta susu, kita yang pergi cari, dan seterusnya. Sampai-sampai istri yang memiliki tagihan ataupun pembayaran di sini dan situ, kita juga yang pergi, dan seterusnya. Tidak akan berhenti kita melayani anak, istri, semua orang yang ada di rumah, dan seterusnya, kecuali orang-orang yang kita pimpin tersebut sudah lelap tertidur. Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin satu kaum adalah pelayannya. Maka ya, pemimpin yang adil satu di antara nominator orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Warujulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang di dalam hatinya memiliki rahim, memiliki sifat sayang, kepedulian, ya, human interest, ya, lebih-lebih kepada dzi qurbah, lebih-lebih kepada kerabat yang memiliki tali keluarga, dzi qurba wa muslim, apalagi itu adalah ya saudara sesama muslim. Namun sifat penyayang dan peduli ini, ya, dia adalah akhlak yang harus kita belajar, ya. Al-hilmu bit tahallum, kata Rasulullah SAW,
sifat penyantun dan penyayang itu harus dibiasakan, ya. Dan ketika kita memiliki sifat rahim, ya, Allah Ta'ala pun akan menyayangi kita. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah apa yang ada di muka bumi, maka yang di langit pun akan menyayangi kita. Kemudian di antara penduduk surga, ya, adalah afifun dhaifun, ya, mutadhaifun du'yal. Adalah orang yang lemah, ya, barangkali lemah ekonominya, namun dia memiliki sifat afif. Apa itu afif? Yaitu menjaga harga diri. Biarlah mungkin kita miskin atau tidak memiliki apa-apa, tapi pantang kita menggadaikan harga diri kita. Bagaimana orang yang menggadaikan harga diri karena kemiskinan, ya, tidak malu-malu minta, menengadah, ya, ataupun dengan kemiskinannya mengeksploitasi, ya, untuk, ya, mencari keuntungan dan seterusnya. Yaitu, ya, dari keadaan dia lebih memilih mengemis dibandingkan bekerja. Sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai seorang yang memikul kayu bakar untuk dijual min ayyatasallal alal nas, daripada seorang yang menengadahkan tangan untuk minta-minta. Sebab meminta-minta ini dikhawatirkan datang di hari kiamat, seorang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan mukanya tidak memiliki daging, jadi cuma tengkorak, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahlun nar, ya, wa ahlun nar, dan penduduk neraka itu diantaranya adalah al-khainul ladzi la yukhfalahu tama' wa indaqqa illa jannah, ya, adalah orang yang selalu berkhianat untuk mendapatkan keuntungan, ya, selalu berkhianat, kepikirannya adalah mengkhianati orang lain untuk mendapatkan untung yang banyak. Wa yazubillah, ini tidak bagus, ya. Akhlak ini dimiliki baik orang-orang kaya ataupun orang yang sederhana dan seterusnya, bila mana di dalam hatinya ketika dia memiliki cita-cita berkhianat, mendatangkan keuntungan yang berlipat, mengajak kerjasama, tapi dalam dirinya, kalau sudah panen ini saya akan larikan semua hasil daripada kerjasama dan seterusnya. Ini adalah pengkhianat, ya. Khianat ini adalah salah satu sifat, ya, dari sifat orang-orang munafik yang kata Rasulullah SAW, ayatul munafiq salatu, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3, ya. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanat dia berbuat khianat. Dan rajulun la yasbahu wa la yamshi illa wa huwa yukhadiuka min ahlika wa malik. Termasuk penduduk neraka, kata Nabi SAW, adalah orang yang pagi harinya tidak ada yang dia pikirkan kecuali siapa hari ini yang saya harus tipu lagi, ya, yang tipu keluarganya, tipu hartanya dan seterusnya. Wa dzukiral bukhul wal kadhib wan syantara wal fuhash, dan disebutkan juga oleh Nabi SAW, ya, bahwa adalah orang yang bakhil, adalah orang yang pendusta, ya. Ini adalah diantara orang-orang yang masuk ke dalam neraka, wa iyazu billah. Kata Nabi SAW, innal kadhib yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta itu selalu buruk akibatnya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, sesungguhnya keburukan itu selalu mengajak kepada neraka. Jadi kepala dari keburukan dusta. Karena dusta semuanya lahir buruk. Karena buruk muaranya ke neraka. Wa inna rajul la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzaban, dan seorang senantiasa berdusta hingga dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia adalah pendusta. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang surga dan neraka ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, huffatil jannah bil makarih, ya, wa huffatin nar bis syahawat. Surga ditaburi di sekelilingnya itu dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka ditaburi di sekelilingnya adalah dengan hal-hal yang indah. Olehnya dalam sebuah riwayat,
Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril alaihi salam ya untuk melihat surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memasukinya. Ya. Ketika malaikat Jibril datang ke dalamnya, ya, Jibril mengatakan, ya, sungguh aku menyangka tidak akan ada orang kecuali dia akan masuk ke dalam surga, karena indahnya surga tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menaburi sekitar surga tersebut dengan makarih, dengan hal yang tidak disukai. Maka Allah Ta'ala perintahkan kembali malaikatnya untuk melihat, ya, untuk ya meneliti bagaimana sekarang surga. Ketika didatangi surga, ya malaikat mengatakan, aku khawatir tidak akan ada lagi orang yang bisa masuk ke dalam surga, saking susahnya masuk ke dalam surga. Karena surga tersebut ya menyebabkan orang tidak tidur malam demi untuk sholat tahajud dan baca Al-Quran. Surga menjadikan orang yang memiliki uang harus berinfak, bersedekah, mengurangi dari jumlah harta yang dia kumpulkan. Surga mengharuskan orang berbicara jujur, sedangkan kalau dia berdusta, dia bisa menyembunyikan hak orang lain, ya, atau mengambil harta milik orang lain. Namun dengan berkata dusta, berkata jujur, ya, dia bisa kehilangan ya peluang bisnis dan seterusnya. Semua hal yang mengelilingi surga ada hal yang berat, ya, sholat sepanjang hayat, puasa setiap datang Ramadan, ya, bersedekah selagi memiliki harta, dan menunaikan haji dari menabungnya saja yang lama, menunggunya juga yang panjang, serta melaksanakannya dengan penuh kepayahan. Namun seperti itulah tabiat daripada surga. Orang mengeluh kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mata raha, kapan kita istirahat, kapan kita berhenti dari segala kegiatan ini, ya, karena dalam menuntut ilmu, ya, murid-murid yang mengatakan habis menulis kami membaca, sesudah membaca kami lagi menulis, ya, menyebarkannya dan seterusnya. Mata raha, kapan istirahat? Imam Ahmad mengatakan ar-raha fil jannah, istirahat itu di surga, karena surgalah tempat kita untuk istirahat. Selagi belum surga, fa idza faragta fansab, apabila selesai mengerjakan satu perbuatan, kerjakan lagi perbuatan yang lain. Tidak berhenti kita akan berbuat, dan kita berbuat saat ini, ya, tidak ada waktu lagi untuk berhenti. Ketika kita mati di dalam kubur, terbaring di dalamnya, bukan berarti kita tidur dan istirahat, tapi belum, karena kita akan merasakan mungkin azab kubur ataupun nikmat di dalamnya. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keselamatan pada kita sekalian. Padang mahsyar, ketika kita keluar dari kubur, belum berarti bahwa kita sudah senang, sudah di hari kebangkitan, namun kita akan berdiri 50.000 tahun, ya. Sehari dalam hitungannya adalah seperti 1000 tahun menurut penanggalan kita, hingga kita melintasi sirat, hingga kita ditimbang, hingga kita menyeberangi, ya, menuju pintu surga. Kalau telapak kaki kita sudah menapaki surga, dialah tempat kesenangan dan istirahat. Innalil muttaqina mafaza. Namun bila mana kita terjatuh ke dalam jurang api neraka, wa iyazubillah, dialah akhir dari kesulitan yang paling sulit yang selama ini dilalui oleh manusia. Kita sudah sulit di dunia, terhimpit di kubur, diadili di padang mahsyar dan seterusnya. Terakhir adalah tempat, ya, neraka, wa iyazubillah, yang juga membuat kita tidak bisa istirahat. Maka saat inilah pilihan bagi kita sekalian. Olehnya Allah Subhanahu wa taala kelilingkan surga ini dengan hal-hal yang tidak mengenakan dalam hati, yang tidak disukai oleh hawa nafsu, ya. Sebab surga, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian besar yang mengelilingi surga adalah sabar. Memang hanya orang yang sabar yang masuk ke dalam surga,
Makanya puasa sabar di dalamnya, memaafkan orang lain sabar juga, dan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semua sabar. Yang mengelilingi surga segala kepayahan dan rasa sakit, ya termasuk rasa sakit saat ini yang diderita oleh orang-orang yang mengidap corona, bersabarlah. Maradul mu'min syafa'atan lahu, sakitnya orang beriman itu sebagai syafaat bagi dirinya. Ya, al-makari, hal-hal yang tidak disukai ketika orang mau masuk ke dalam surga, ya tidak disukai karena sifat kebakhilan kita, berbagi harta, memberikan kepada orang lain, ya bangun tengah malam untuk tahajud, termasuk amalan-amalan yang ya memerlukan pengorbanan bagi kita sekalian. Sedangkan neraka, jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mendatanginya, Jibril mengatakan, saya yakin tidak akan ada lagi orang yang mau masuk ke dalam neraka karena siksa yang ada di dalamnya. Namun ketika Allah Ta'ala menaburi neraka tersebut di sekelilingnya dengan hal-hal yang indah, ketika Jibril disuruh datang melihatnya, kata Jibril, saya khawatir tidak akan ada orang yang selamat dari api neraka karena neraka tersebut dikelilingi oleh hal-hal yang disukai manusia. Apa yang disukai manusia? Yang pertama adalah jah, adalah kekuasaan, adalah kemuliaan, adalah nama, pangkat. Al-jah, kemuliaan inilah yang kadangkala manusia mengorbankan iman demi untuk popularitas, untuk populer, melakukan maksiat, membenarkan segala cara. Tidak boleh. Al-ghaya la tubarrir wasilah, tujuan yang baik tidak membenarkan segala cara. Gara-gara al-jah, kekuasaan, orang menyuap, ar-rashi wal murtashi finnar, yang memberi suap maupun disuapi di dalam neraka. Gara-gara kekuasaan orang berdusta demi untuk nama pencitraan, demi untuk kekuasaan, ya orang mempermainkan agama, menjadikan agama sebagai senjata untuk meraih suara manusia. Wa ya'zubillah. Padahal agama ini mengatakan, ya siasatu dunia, ya li khidmatil akhir atau din, kita harus politisir itu dunia untuk melayani agama ataupun akhirat, bukan siasatu din li khidmatid dunia, bukan mempolitisir agama untuk melayani syahwat politik kita atau kebutuhan hidup dunia kita. Nah, neraka dikelilingi oleh hal yang mengenakan, dan mengenakan ini ada 3. Yang pertama, kekuasaan, ya tahta. Yang kedua yang mengelilingi neraka, al-mal. Mal artinya harta, ya harta, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki 3 pertanyaan. Min aina tasabta wa fima anfaqta, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau belanjakan. Bisa saja harta ini kita dapatkan dengan cara yang halal, dengan keringat kita, namun apakah benar kita belanjakan untuk taat kepada Allah? Sekian banyak orang yang memiliki gaji yang halal tapi dibelanjakan untuk maksiat. Wa fi ma anfaqta. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan harta. Kata Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian di dalam berburu harta, ya berlomba-lomba, dan karena perlombaan mengejar harta tersebut, sudah datang azan, belum tinggalkan jual beli, sudah datang ya panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk haji, untuk umroh, menunda entah sampai kapan baru dia melaksanakan. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalamnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta dunia ini, ya kalau seandainya dia menyelamatkan, maka niscaya Qarun sudah dibuat mulia dengan dunia ini, ya. Maka hati-hati terhadap harta. Di dalamnya, ya tidak ada cara benar memakan harta orang lain kecuali dengan jual beli. Ustadz, selain jual beli, yang ada hanyalah hibah atau pemberian, dan itu terjadi dalam waris mewarisi. Jadi kalau harta tersebut milik orang, tidak boleh dikuasai kecuali kita sudah beli atau dia kasih. Selain dari itu,
tipu menipu, memperkarakannya dengan mempermainkan hukum dan seterusnya supaya kita bisa mengambil dan seterusnya. Tidak boleh. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang disukai yang mengelilingi neraka yang lainnya adalah an-nisa, yaitu wanita. Ya, fitnahnya wanita adalah laki-laki. Fitnahnya laki-laki adalah wanita. Makanya Rasulullah SAW tidak membenarkan dua orang yang bukan mahram berdua-duaan. Ya, la yakhlu rajul bimratin illa thalithu masyaitan. Tidak berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang tidak halal kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dan inilah fitnah syahwat. Banyak manusia yang terjerumus ke dalamnya. Fitnah yang pertama menghinggapi Bani Israel adalah fitnah wanita, syahwat. Maka betapa banyak rumah tangga yang bubar ya karena hubungan gelap ya, dan betapa banyak orang terjerumus ke dalam perzinahan hanya karena tidak berhati-hati dalam hubungan kepada lawan jenis ini. Tidak akan ada yang menghalalkan sampai hari kiamat lawan jenis tersebut kecuali dengan akad nikah. Maka kalau tidak ada akad nikah, tidak ada yang namanya nembak, pacaran, LDR, boyfriend, apalagi namanya dan seterusnya. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah, yang bisa menghalalkan seorang lawan jenis yang bukan mahram tersebut hanya satu jalur, pernikahan, ijab, kabul, bayar mahar, dua orang saksi dan di depan wali. Kalau namanya kawin koboi seperti itu tiba masa tiba akal, tidak ada, jamaah sekalian dirahmati Allah. Nah, kembali kepada perbincangan kita dalam kajian ini. Sesungguhnya neraka dikelilingi oleh hal-hal yang syahwat, yang indah, yang disukai oleh manusia, maka kita harus berhati-hati di dalamnya. Berbicara tentang neraka sendiri, jamaah sekalian dirahmati Allah, awwalu ma tusa'aru bihin nar, yang pertama kali yang akan dicelupkan ke dalam api neraka tiga orang atau tiga golongan. Ini yang pertama kali. Ya, sebelum Fir'aun, sebelum Qarun, sebelum Haman dilempar ke dalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalamnya tiga orang. Yang pertama adalah alim. Yang pertama adalah orang yang berilmu. Kok bisa? Ya, ketika Allah Ta'ala menanyakan padanya, apa yang telah kau lakukan di dunia? Dia bilang, aku menyebarkan ilmu, aku menuntut ilmu, menyebarkan ilmu kepada manusia. Kata Allah Ta'ala, kadzabta, engkau dusta. Sesungguhnya engkau menyebarkannya supaya engkau disebut alim. Jadi ilmu yang dia tuntut untuk mendapatkan decak kagum manusia atau manusia tunduk kepadanya, wa'iyyazubillah. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Kenapa bukanlah seorang dai, bukanlah orang yang musyrik? Memang ada dai yang mengajak kepada kesyirikan, tidak ada. Namun seorang yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala, bila mana dia senang, manusia tunduk-tunduk, manusia takjub, tio, hebati dan seterusnya. Dia bangga dengan semua itu. Man ubida wa huwa radin, siapa yang dipuja-puja, disembah-sembah dan dia suka itu, itulah togut. Nah, apa kerjamu di dunia? Saya alim. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, engkau menyebarkan ilmu supaya disebut alim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sehingga alim yang selamat bila mana dia khasyah, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah wa qala Rasul. Tidak ada by request, pesanan dan seterusnya. Yang kedua, awwalu ma tusa'ir bihin nar, yang pertama kali akan diseret ke dalam api neraka adalah mujahid. Adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisanya orang yang berjihad menolong agama Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam neraka?
Ditanya oleh Allah, apa pekerjaanmu di dunia? Pekerjaanku adalah pejuang, pekerjaanku adalah petarung. Maka kata Allah Ta'ala, kadzabta, engkau dusta. Kenapa dia berdusta? Sebab dia berjuang, dia berperang supaya disebut pemberani, supaya ditulis menjadi pahlawan. Maka Allah Ta'ala celupkan dia ke dalam neraka. Yang ketiga yang dimasukkan ke dalam neraka adalah muhsin, donatur, filantropis, adalah penyandang dana, adalah penderma. Kok bisa-bisanya penderma, orang yang berbuat baik, muhsin, dimasukkan ke dalam neraka? Di mana sedekahnya? Di mana zakatnya? Apa pekerjaanmu di dunia? Dia menjawab, aku di dunia seorang penderma, seorang filantropis. Maka kata Allah Ta'ala, kadzabta, engkau dusta, karena engkau berderma supaya orang sebut namamu, supaya orang sebut-sebut bahwa engkau adalah orang yang berinfak, berzakat. Kadzabta, maka dilemparkan ke dalam api neraka. Wa iyazubillah, alim, mujahid. Dan yang ketiga adalah penderma, muhsin, dimasukkan ke dalam api neraka. Maka inilah pentingnya niat, inilah pentingnya keikhlasan. Ketika kita menyebarkan ilmu, landasannya adalah ikhlas. Olehnya para ulama mendudukkan hadis yang pertama atau pembahasan yang pertama dalam semua kitab, dalam semua tafsir, dalam semua fikih, dalam pembahasan hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dihitung karena niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang akan menerima pahala berdasarkan dengan niatan yang ada di dalam hatinya. Bila mana ya karena lillah falillahi wa rasuli, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah karena ketaatan dia kepada Allah Ta'ala dan ketaatannya kepada Rasulullah SAW. Maka kalau kita berbuat selama ini ada udang di balik bakwan, ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW dalam hadis, man amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, hadis ini qudsi, siapa yang beramal amalan ya asyraka ma'i ghairi, dia libatkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amalannya, taraktu wa syirkahu, maka aku tinggalkan amalannya itu dan apa yang dia buat tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan supaya beramal kecuali dengan keikhlasan, lahuddin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah puasa yang saat ini kita laksanakan, pemirsa, niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga berbagai ketaatan lillah. Sebab ketika kita beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kepada manusia. Suatu saat nanti Allah Ta'ala akan bukakan, walaupun kita rahasiakan, karena yauma tublas sarair. Allah Ta'ala suatu hari nanti akan buka semua rahasia-rahasia itu, dan banyak orang yang merahasiakan amalan, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan, ya, pamerkan kepada manusia, ya, apa yang kita lakukan. Namun banyak manusia yang berusaha untuk memamerkan amal-amal yang mereka kerjakan, ya, belum tentu amalan tersebut ya selama-lamanya ya fa'ammazabadu ya fayabqa, dan adapun ya buih, maka niscaya dia ya hanya akan mengembang, tidak akan bermanfaat bagi manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya ketika kita beramal untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjauhi maksiat untuk menghindari neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendirian ataupun sikap seperti itu tidaklah salah. Betul, tidaklah salah kita beramal untuk mendapatkan surga dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku di dunia ini kebaikan, wa fil akhirah, dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, ya, dan berikan aku dan jauhkanlah aku dari api neraka. Jadi tidak benar orang mengatakan, oh kalau ini mau beramal cuma karena surga takut neraka, so sama dengan karyawan, ya,
Demikianlah manhaj dalam agama ini. Surga menyebabkan kita bercita-cita ingin masuk ke dalamnya. Neraka menjadikan kita takut darinya. Dan Rasulullah SAW katakan, man sa'alal jannah, siapa yang meminta surga, Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, maka surga pun ya minta kepada Allah, masukkan dia ke dalamku ya Allah. Demikian juga setiap orang berdoa, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari neraka, maka neraka pun berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni minhu, ya Allah jauhkan juga aku darinya. Ya, maka di antara sebab dimasukkan ke dalam surga ya juga adalah berdoa, bercita-cita, bersungguh-sungguh menggapainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kata Allah taala, kejarlah surga yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Disediakan kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memberikan kesempatan kepada pemirsa sekalian, bila mana ada pertanyaan silakan dicatat ataupun dikomentari. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi keberkahan kepada kita sekalian. Selagi menunggu pertanyaan atau dari komentar antum baik di Facebook ataupun di Instagram Wahadat TV Gorontalo, saya barangkali menyapa pemirsa yang hari ini hadir. Ada Ibu Ani di Palu, ada Pak Man Labolo ya, barangkali di Palu ya, Masya Allah, terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Ada Pak Abu Umar, Pak Hendro ya, telah mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dery yang telah membagikan video ini ya. Masya Allah, ada Ustadz Ishak juga menonton, ada Pak Vicky, Ibu Devina Anggita, dan di Toli-Toli juga hadir. Masya Allah, apa kabar Toli-Toli? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ada Pak Fahri di sana, Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih juga kepada para penonton yang telah memberi like terhadap acara ini. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fikum barakallah. Pak Anang Sulaiman Masya Allah memberi komentar pada sore hari ini. Bagaimana kabar di Sulawesi Tengah? Hujan? Masya Allah ya. Gorontalo alhamdulillah cuaca agak mendung sore ini tapi cerah ya, dan ya sudah hujan sekarang. Oh Masya Allah, tadi saya datang dalam keadaan hujan cerah, dan sekarang di luar sudah mulai turun hujan alhamdulillah. Dan hari ini barangkali pemberlakuan PSBB ya, pembatasan, mudah-mudahan Ustadz pulang dari studio masih bisa lewat. Insya Allah. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Satgas COVID-19 yang bertugas di mana saja berada, yang sementara menyimak acara ini. Kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala selalu melindungi antum semua yang sedang bertugas, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak terpapar virus. Demikian juga keluarga antum di rumah insyaallah, dan kita semua. Dan kami juga berdoa pada Allah taala kepada para pasien yang saat ini barangkali sedang di karantina, ataupun para ODP, orang-orang yang sedang diawasi, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesembuhan, dan mudah-mudahan wabah ini akan segera pergi, dan kita semua jamaah sekalian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila mana pertanyaan dari antum belum ada, ya insyaallah kami akan undur diri, mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan dengan kesempatannya sore hari ini. Dan
kami mengingatkan diri kami pribadi dan antum semua, di antara waktu mustajab dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjelang berbuka, maka gunakanlah waktu-waktu menjelang buka puasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kemaslahatan akhirat kita, ya. Kita diselamatkan dari azab kubur, kita diselamatkan nanti di mahsyar, kita dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari api neraka. Kita juga berdoa untuk kemaslahatan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, di dunia ini dan agama mereka. Kita juga doakan saudara-saudara kita, termasuk kita doakan keadaan wabah ini, barangkali mudah-mudahan semoga cepat berakhir. Terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.